Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Tri Rezeki. Kalian bisa panggil Bu Neta. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum 3. Anak-anakku yang sangat ibu sayangi dan banggakan, pada kesempatan kali ini, Bu Neta ingin menyampaikan tentang visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 4 Surakarta. Selain itu juga Bu Neta ingin menyampaikan tentang muatan dan struktur kurikulum SMP Negeri 4 Surakarta, dan yang terakhir tentang KKM. Visi dari SMP Negeri 4 Surakarta adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan. Untuk mewujudkan visi SMP Negeri 4 Surakarta, diperlukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi SMP Negeri 4 Surakarta memberikan arah dalam mewujudkan visi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Visi SMP Negeri 4 Surakarta akan menjadi dasar dari program pokok sekolah. Anak-anakku, misi SMP Negeri 4 Surakarta adalah yang pertama, mewujudkan pengembangan KTSP dengan perangkat kurikulum yang lengkap dan sesuai standar. 2. Melaksanakan pengembangan strategi dan media pembelajaran. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu kelulusan. 4. Melaksanakan kegiatan pelatihan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. 5. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. 6. Mengembangkan dan meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. 7. Meningkatkan mutu manajemen sekolah. 8. Meningkatkan dan mengembangkan akhlak mulia. 9. Mengembangkan pendidikan karakter. 10. Meningkatkan kepedulian dan mengembangkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. 11. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain visi dan misi, SMP Negeri 4 Surakarta juga memiliki tujuan. Berdasarkan visi dan misi sekolah, maka tujuan yang hendak dicapai oleh SMP Negeri 4 Surakarta antara lain sebagai berikut. 1. Mengembangkan administrasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar nasional. 2. Mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan efektif. 3. Meningkatkan standar kelulusan. 4. Memiliki prestasi akademik khususnya pada mata pelajaran matematika, IPA, IPS dengan menargetkan menjadi juara Olimpiade Siswa Nasional. 5. Mengembangkan serta berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional pada kegiatan pramuka, olahraga, PMR, dan kesenian. 6. Memenuhi sarana dan prasarana sekolah sebagai pendukung keberhasilan. 7. Mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Melaksanakan pengelolaan sekolah yang berkualitas. 9. Menjalin kerjasama dan mengembangkan partisipasi masyarakat secara maksimal. 10. Memaksimalkan fungsi perpustakaan dan laboratorium. 11. Memaksimalkan fungsi koperasi siswa. 12. Mengembangkan tim penegak disiplin untuk meningkatkan kedisiplinan secara maksimal. 13. Mengembangkan program 9K pada tiap-tiap kelas secara maksimal. 14. Melaksanakan kegiatan Jumat bersih untuk memupuk karakter siswa serta meningkatkan budaya hidup bersih dan lingkungan sekolah sehat. 15. Mengembangkan kegiatan keagamaan berupa sholat duha, sholat duhur berjamaah, sholat Jumat, program rohis, dan baca tulis Al-Quran. Anak-anakku, Bu Neta akan menyampaikan struktur dan muatan kurikulum SMP Negeri 4 Surakarta. Muatan kurikulum yang ada di SMP Negeri 4 Surakarta ada dua macam, yaitu muatan nasional dan muatan lokal. Mata pelajaran umum muatan nasional dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mata pelajaran umum kelompok A
dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A adalah muatan pelajaran yang bersifat nasional dan dikembangkan oleh pemerintah atau pusat, merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok A terdiri dari 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Ilmu pengetahuan alam. 6. Ilmu pengetahuan sosial. Dan 7. Bahasa Inggris. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan muatan mata pelajaran yang bersifat nasional dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan, merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran umum kelompok B terdiri atas 1. Seni budaya. 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan 3. Prakarya. Anak-anakku, selain memperoleh muatan nasional, kalian akan memperoleh materi pelajaran muatan lokal, yaitu mata pelajaran bahasa Jawa. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, dikarenakan pandemi COVID-19, maka peserta didik akan mendapatkan kurang lebih 50% jam pelajaran dari muatan kurikulum yang berupa materi esensial dari masing-masing mata pelajaran sehingga tidak mengurangi target kurikulum yang diharapkan. 1 jam pelajaran berlangsung selama 40 menit. Pembelajaran akan dilakukan secara daring atau online dengan istilah PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah tabel struktur kurikulum di SMP Negeri 4 Surakarta. Di dalam tabel ini terlihat perbandingan jumlah jam pelajaran kurikulum 2013 dan jumlah jam pelajaran selama PJJ. Pendidikan agama, menurut kurikulum 2013, 3 jam pelajaran, akan tetapi selama PJJ menjadi 2 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam menjadi 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran menjadi 2 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan alam atau IPA 5 jam pelajaran selama PJJ menjadi 3 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS 4 jam pelajaran selama PJJ menjadi 2 jam pelajaran. Seni budaya 3 jam pelajaran selama PJJ menjadi 2 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam pelajaran menjadi 1 jam pelajaran. Prakarya 2 jam pelajaran selama PJJ menjadi 1 jam pelajaran. Yang tadi berita sebutkan adalah mata pelajaran utama. Kemudian untuk muatan lokal, yaitu mata pelajaran bahasa Jawa, 2 jam pelajaran selama PJJ menjadi 1 jam pelajaran. Dan terakhir untuk pengembangan diri, di sekolah kita ada BK atau bimbingan konseling, 1 jam pelajaran, selama PJJ juga 1 jam pelajaran. Jadi jumlah untuk jam pelajaran kurikulum 2013 adalah 41 jam pelajaran per minggu. Selama PJJ kalian akan belajar 23 jam pelajaran per minggu. Nah, bagaimana dengan pengaturan waktu belajar? Selama PJJ, pengaturan waktu belajar yaitu Senin sampai dengan Kamis 5 jam pelajaran dan Jumat
3 jam pelajaran dengan rincian sebagai berikut. Jam pertama pukul 8 sampai 8.40. Jam kedua pukul 8.40 sampai 9.20. Jam ketiga 9.20 sampai jam 10. Kemudian istirahat selama 40 menit, dilanjutkan dengan jam keempat, yaitu 10.40 sampai 11.20, dan jam terakhir atau jam kelima 11.20 sampai 12. Untuk hari Jumat hanya sampai dengan jam ketiga. Artinya jam pertama dimulai jam 8, kemudian jam terakhir berakhir pada pukul 10. Anak-anakku, tahukah kalian dimaksud dengan KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. KKM di SMP Negeri 4 Surakarta adalah 78 untuk semua mata pelajaran. Peserta didik yang belum dapat mencapai ketuntasan belajar harus mengikuti program perbaikan atau remedi sampai mencapai ketuntasan belajar yang dipersyaratkan. Sementara peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar dapat mengikuti program pengayaan. Ya anak-anakku, demikian tadi informasi yang dapat Bu Neta sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.